Saya ikut nanganin dan saya memang berencana men-take over semua masalahnya. Mudah-mudahan di Oktober seperti yang saya bilang semua bisa selesai. Kalau untuk Ustadz Yusuf Mansur, tolonglah bantu ya dikembalikan uang-uang customer yang sudah menjadi korban perumahan Kiai Mansur agar bisa berjalan dengan baik, karena yang kredit rumah itu udah banyak yang meninggal juga, jadi penerus-penerusnya kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Masih tentang kasus perumahan Kaisa Al Mansur atau kasus mangkraknya investasi yang diduga bodong perumahan Kaisa Al Mansur, yang juga turut menyeret nama dari Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Khatib Mansur, teman-teman. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa video. Ini video pertama, saya akan memperlihatkan siapa sosok seorang Arab itu dan seperti apa rupanya gitu. Ini teman-teman. Saya tidak tahu pasti ini video tahun berapa. Yang jelas ini sepertinya video beberapa tahun yang lalu atau ketika mulai mencuatnya kasus perumahan Kaisa Al Mansur ini, yang kemudian membuat para korban ini, para investor ini, para orang-orang yang sudah DP untuk memiliki rumah ini kemudian menuntut Pak Arab atau Pak Amanah ini, teman-teman. Wabarakatuh. Alhamdulillah untuk termin pertama sudah dibayarkan 22 customer. Insya Allah termin kedua di bulan Oktober sampai ada titik terakhir di bulan November. Saya atas nama Haji Amanah mohon apa adanya dibukakan pintu maaf. Saya masih ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video yang dibuat oleh Bapak Amanah, dan itu adalah Bapak Amanah sendiri atau Bapak Arab gitu, teman-teman. Di sini dia mengatakan sedang ikhtiar, insya Allah November selesai, yang sampai hari ini ternyata tidak selesai, teman-teman. Yang menurut salah satu korban juga ada di video kami, itu kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu kami buat. Ada seorang korban dari perumahan Kaisa Al Mansur ini mengatakan bahwa sebenarnya Amanah ini atau Pak Arab ini itu punya banyak aset gitu. Dia punya banyak duit gitu. Tapi entah kenapa sampai hari ini tidak ada upaya untuk kemudian menyelesaikan masalah ini sampai kemudian clear seclear-clearnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa perumahan Kaisa Al Mansur ini menelan banyak kerugian dari sisi para korban, tentunya dari sisi para investor, yang mana sekali lagi saya katakan bahwa investor di sini bukan orang-orang yang menginvestasikan uangnya untuk memiliki aset atau tabungan aset gitu, tapi orang-orang yang ingin memiliki rumah, teman-teman. Jadi kerugian yang mereka alami sampai hari ini, DP yang sudah mereka bayarkan namun unit mereka tidak terima, unit rumah mereka tidak dapatkan, itu kurang lebih 5 miliar, intinya miliaran lah, miliaran. Artinya masih banyak orang-orang yang haknya belum dikembalikan, DP rumahnya yang sudah terlanjur dia bayarkan belum dikembalikan. Dan ini adalah suara yang diduga ini adalah suara Yusuf Mansur, dan saya yakin memang ini adalah Yusuf Mansur, teman-teman. Yang mana dalam rekaman suara ini itu Yusuf Mansur mengatakan dengan tegas akan men-take over permasalahan perumahan Kaisa Al Mansur yang mangkrak ini, teman-teman. Waalaikumsalam, kenal banget. Saya rasa bukannya korban dari Arab. Ini karena emang kebodohan. Karena cara bisnisnya nggak benar. Saya ikut nanganin dan saya memang berencana men-take over semua masalahnya. Mudah-mudahan di Oktober seperti yang saya bilang semua bisa selesai. Itu proyek kalau diterusin ngerugiin banyak orang dan gak bisa diterusin. Udah salah semuanya, salah akadnya, salah caranya. Dan saya pribadi yang paling dirugikan kalau itu terus. Potensi kerugiannya 150 miliar. Jadi lebih baik dikembalikan. Karena saya orang nomor 1 yang akan bawa ke
ranah hukum dan polisi. Karena ada banyak kesalahan dan kemudian masalah gitu. Dan saya bilang sama Haji Arab sama Haji Sandy bahwa yang benar banyak bertobat, lurus, niatin benar, nyenengin orang dengan mulangin sampai titik komanya. Jangan sampai ada yang dirugiin. Udah tinggal sabarnya doang dah. Masalahnya udah saya yang nanti urus insya Allah. Tinggal doain saya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Amin. Amin. Ya, jelaskan di situ Yusuf Mansur mengatakan akan men-take over semua, akan mengembalikan dan akan menjadi orang nomor satu yang membawa ini ke ranah hukum gitu. Di mana sekarang? Sudah beberapa tahun gitu, berlalu. Apakah video ini atau rekaman suara ini dibuat ada niatan tertentu dari seorang Jamalul Khatib Mansur gitu untuk mengalihkan permasalahan? Tentu akan banyak opini yang bermunculan teman-teman, karena sampai hari ini dana yang dikembalikan oleh Yusuf Mansur kepada para korban yang sudah dia janjikan akan men-take over itu belum seberapa teman-teman, belum seberapa, masih seujung kuku gitu. Dan ini seperti apa yang juga dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa sama dengan kasus-kasus yang lain. Kalau teman-teman mengikuti channel kami dan mengikuti channel-channel seperti channel Pak Darso Arif, Toibah TV, channel Mas Aji, Jia TV, sama, tambang batubara, Kondo Temoya Vidi, Hotel City, Paitren, karyawan Paitren, member Paitren, Umrah Merdeka, tabung tanah, sama semua teman-teman. Semua pengembaliannya seolah-olah terkesan ditunda-tunda, dicicil, diulur-ulur semakin lama. Nanti saya akan tampilkan video wawancara dari channel YouTube Jia TV, yang mana di situ salah satu investor mengatakan bahwa investor yang diwawancarai mengatakan bahwa sudah ada korban, sudah ada investor yang meninggal, duitnya belum dikembalikan teman-teman. Ini bagaimana pertanggungjawabannya teman-teman? Bagaimana gitu? Saya mencurigai, saya menduga rekaman video yang dibuat Yusuf Mansur ini untuk mengalihkan perhatian gitu. Seolah-olah dia tidak ada di dalamnya. Saya duga kuat, saya sangat menduga bahwa Yusuf Mansur masuk ke dalam ini untuk memanfaatkan situasi, mengembalikan uang para korban, berjanji mengembalikan, bukan mengembalikan, berjanji akan mengembalikan uang para investor, lalu kemudian menarik semua aset. Ada salah satu orang yang diwawancara oleh Pak Darso Arif bahwa beberapa bangunan itu sudah ditempati oleh orang-orang Yusuf Mansur gitu. Saya tidak peduli tempat itu mau dipergunakan untuk apa, untuk masjid kah, untuk rumah tahfiz kah, bahkan untuk pesantren sekalipun. Karena bukan itu yang menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah proses memilikinya teman-teman. Bahwa ini properti atau aset ini adalah masih dalam tahap sengketa gitu. Masih ada hak-hak orang di sana. Tidak boleh kemudian kita membenarkan ini karena tujuannya enggak. Prosesnya dulu, kita lihat dari prosesnya, asal muasal. Barang curian pun tidak serta-merta bisa kita sedekahkan, walaupun niat kita baik untuk disedekahkan, tapi bagaimana barangnya gitu. Itu harus dilihat juga gitu. Kalau mau dianalogikan teman-teman. Jadi jangan kemudian ada yang komen, itu kan untuk rumah tahfiz, itu kan untuk pesantren. Jangan ini dong. Kan niatnya juga baik. No, tidak teman-teman. Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Kalau memang untuk hal baik, harus didapatkan dengan cara yang baik pula gitu. Kalau misalkan semua dihalalkan, perampok, pencuri bisa saja kemudian menyedekahkan hartanya. Dengan beralibi seperti itu, dia membenarkan pekerjaannya sebagai perampok, pekerjaannya sebagai pencuri teman-teman. Analoginya seperti itu. Kalau memang kata-kata dalam kolom komentar mengatakan, wah nggak apa-apa lah, kan itu buat pesantren juga, nggak apa-apa lah. No, nggak. Anda tidak paham Islam kalau mengatakan hal-hal seperti itu. Dan ini bisa juga orang-orang dari YM itu sendiri, antek-antek dari YM sendiri, yang mengatakan hal-hal yang tidak benar seperti itu gitu. Baik, kita simak wawancara Mas Aji dari channel YouTube Jia TV dengan salah satu investor dari perumahan Kaisal Mansur. Saya harap ya setidaknya ya uang bank customer bisa dikembalikan, ya tidak kurang tidak lebih, karena banyak yang berharap untuk punya rumah dengan cara mencicil, mengutang untuk membeli rumah yang ada di tempat Kiai Mansur itu.
akhirnya kandas. Oke. Nah, Akhirnya bukannya di rumah yang didapat, malah hutang yang didapat. kalau hutang didapat ya. Pinjam. Oke. Mas Heri, uang 170 juta itu tentunya itu bukan jumlah yang sedikit ya. Bagi saya Heri itu nominal yang sangat besar. Nah, ini Mas Heri sendiri mendapatkan uang sebesar itu hasil kerja keras dari kapan dan bekerja berprofesi sebagai apa begitu? Saya bekerja sebagai petugas keamanan perumahan. Yang dengan berharap mempunyai rumah di daerah Jakarta. Jadi saya tiap bulan menyisihkan gaji saya untuk membeli rumah. Tadinya mau membeli rumah kan, karena nggak ada, cuman ada tawaran seperti itu dengan bunga 0% seperti kemana, jadi saya ikutan aja. Jadi saya mau ke situ, mau dari Cengkareng juga berani ke sana. Oke ya, berarti ini Mas Heri kumpulkan ya sedikit dari hasil bekerja sebagai petugas keamanan begitu ya. Nah, Mas Dhani sendiri apakah tidak mengetahui begitu di berbagai media yang memberitakan bahwasanya ini permasalahan terkait dengan bisnis Yusuf Mansur itu banyak yang bermasalah, merugikan banyak korban. Ini apakah Mas Dhani sendiri tidak tahu? Misalkan ya seperti Paytrend sendiri itu banyak mitranya yang bangkrut, kemudian karyawannya sendiri itu sampai sekarang tidak tergaji, itu bahkan 3 tahun sampai sekarang masih hidup dengan Pak Zaini Mustafa. Kemudian batu bara, tabung tanah. Ini Mas Dhani sendiri apakah tidak membuka medsos apa bagaimana begitu? Tidak mengetahui permasalahan tersebut begitu? Kalau masalah yang lain, kalau Paytrend saya mengerti, cuma kalau masalah yang lain saya kurang mengerti. Jadi saya kan mikirnya, mungkin tahap pertama jadi, pertama perumahannya ada, udah jadi kita tergiur dari situnya, kita tergiur untuk ingin memiliki juga gitu. Atau mungkin tidak berpikiran mungkin ini hanyalah salah satu trik atau mungkin flexem gitu ya, ini menawarkan sesuatu yang sudah jadi di awal, kemudian ketika menawarkan kembali dan sudah terkumpul uang yang cukup besar, nah ini kan terjadi masalah. Nah, Mas Dhani sendiri, mungkin ini saya infokan juga Mas Dhani, terkait pengacara yang membantu Mas Dhani sendiri, ini juga dulunya di tahun 2009 itu menjadi korban bisnis batubara Yusuf Mansur begitu. Ya, beliau dari tahun 2009 itu dijanjikan juga Yusuf Mansur akan mengembalikan total kerugian total senilai 50 miliar kepada jamaah batubara di Masjid Darussalam, tetapi sampai sekarang juga belum terselesaikan. Kemudian ada lagi karyawan Paytrend, Yusuf Mansur sendiri atau Paytrend perusahaannya itu menjanjikan akan menyelesaikan kekurangan gaji karyawan itu dalam kurun waktu 6 kali cicilan. Tapi hanya cicilan pertama yang dibayar, seterusnya itu tidak ada cicilan lagi dan mandek sampai sekarang begitu. Nah, Mas ya, mungkin Mas Dhani sendiri bisa menyimpulkan sendiri ya terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Yusuf Mansur yang mana banyaknya korban itu, Mas Dhani sendiri menyimpulkannya bagaimana begitu? Kalau saya sih menyimpulkan ya karena dia karena dia sudah terbiasa seperti itu, jadi gimana ya, dia meyakinkan orang itu lebih gampang. Ya, oke, Mas Dhani, barangkali ini Mas Dhani, ini nanti saya mohon izin, ini saya yang tampilkan di channel YouTube saya. Barangkali ini ditonton oleh Haji Arab, barangkali ini ditonton oleh UIM gitu. Mungkin ingin ada yang Mas Dhani sampaikan kepada Haji Arab atau Yusuf Mansur begitu, Mas Dhani. Saya harap buat Haji Amanah, tolonglah bantu kami karena pada awalnya kita datang dengan baik-baik. Kita datang dengan secara sopan pun, kita datang hanya ingin memiliki rumah, mempunyai impian memiliki rumah. Tolonglah kalau memang tidak bisa jadi rumah tersebut, tolonglah dikembalikan uang kami karena sudah banyak yang menjadi korban dan berhutang banyak sama-sama orang-orang banyak ini. Kita ibaratnya
gali lubang tutup lubang untuk memiliki rumah itu. Jadi di saat keluar kita nggak kembali, kita tetap harus membayar hutang ke orang lain. Masya Allah ya. Oke. Iya. Ya. Nah kepada Yusuf Mansur sendiri terkait dengan janji yang tidak terrealisasi sampai sekarang ini seperti apa, Mas Jani? Apa yang ingin Mas Jani sampaikan? Kalau untuk Ustadz Yusuf Mansur, tolonglah bantu ya dikembalikan uang-uang customer yang sudah menjadi korban perumahan Ki Mansur agar bisa berjalan dengan baik, karena yang kredit rumah itu udah banyak yang meninggal juga, jadi penerus-penerusnya kan ini. Jadi saya mau kembalikan. Kesian orang, ada yang jualan pecel sampai orang meninggal pengen punya rumah. Dan juga tolonglah dikembalikan. Oke, Mas Dhani, mungkin saya cukupkan di sini perbincangan saya dengan Mas Dhani. Saya memohon maaf untuk Mas Dhani mungkin mengganggu istirahatnya, dan terima kasih atas waktunya. Saya doakan Mas Dhani apa yang diupayakan oleh teman-teman dari nasabah Ki Mansur sendiri yang sekarang tengah melaporkan ke jalur pidana ke Polda ini segera diproses dan pihak-pihak yang bersalah ditangkap secepatnya. Kemudian terlebih lagi kerugian dari para korban ini segera bisa dikembalikan, begitu Mas Dhani ya. Dengar sendiri teman-teman, betapa sedihnya melihat ini, betapa mirisnya melihat ini gitu. Investor ini sendiri mengatakan, korban ini sendiri mengatakan bahwa sudah ada yang sampai meninggal, teman-teman. Kembali kita pertanyakan tanggung jawab seorang Yusuf Mansur, yang mana ini hal-hal seperti ini terus menerus berulang, teman-teman. Tapi kejadian seperti ini berulang, video yang kami up juga boleh dikata hampir setiap hari, tapi seolah-olah tidak ada yang mau melihat ini gitu. Seolah-olah semuanya buta matanya dengan hal-hal seperti ini gitu. Kenapa tidak ada orang yang betul-betul, selain Pak Zaini dan Pak Darso dan kawan-kawan yang lain, kenapa tidak ada orang yang betul-betul yang punya power, yang punya wewenang, yang punya kuasa untuk bisa menyelesaikan ini, mendudukkan mereka bersama, lalu kemudian mencari tahu siapa sebenarnya di sini yang memanfaatkan, siapa sebenarnya di sini yang kemudian diuntungkan gitu. Ini yang membuat saya gemes sampai hari ini gitu. Kenapa orang-orang ini pada diam saja gitu? Bahkan masih mau bertemu gitu, masih mau kemudian duduk bersama gitu, seolah mengacuhkan masalah ini. Apakah Anda merasa tidak bersalah ketika Anda punya kuasa, ketika Anda punya wewenang, ketika Anda punya power untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah ini, bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah ini, lalu Anda diam saja? Kemudian di sisi lain Anda berteriak-teriak tentang keadilan untuk umat. Ini umat semua loh, kalian bisa menyaksikan orang yang diwawancarai oleh Mas Aji ini seperti apa gitu. Dengan polosnya dia meminta uangnya dikembalikan gitu. Padahal kalau untuk saya, uang dikembalikan saja ini sudah rugi, teman-teman. Dikembalikan dengan nominal yang sama tentunya ini rugi. Mereka rugi waktu, mereka juga sudah rugi pikiran segala macam. Belum lagi uangnya sudah berkurang nilainya, teman-teman. Tapi seolah-olah semua diam saja gitu. Seolah-olah semua diam saja. Maka saya doakan kepada kalian, yang mendiamkan kezaliman ini, padahal tangannya mampu untuk menyelesaikan. Saya doakan kepada kalian, semoga ada keadilan buat kalian gitu. Semoga ada keadilan buat kalian. Sakit hati kita melihat hal-hal seperti ini, kenyataan seperti ini, namun kemudian seolah-olah buta matanya, seolah-olah diacuhkan, seolah-olah dicuekkan. Mereka ini seolah-olah tidak dianggap gitu. Di sisi lain mereka berteriak-teriak tentang kasus-kasus yang lain, lantas kemudian mendiamkan masalah ini gitu. Di mana hati nurani Anda, teman-teman? Di mana? Ada lagi yang berkomentar bahwa kasus ini terus. Anda tidak pernah memposisikan diri Anda sebagai korban gitu. Mau bertahun-tahun, mau puluhan tahun pun, sampai meninggal pun, tidak akan pernah orang ikhlas ketika haknya diambil dengan nominal yang tidak sedikit tentunya, teman-teman. Coba bayangkan, teman-teman, ini DP yang mereka bayarkan kepada Arab atau Haji Amanah ini
Itu bukan uang yang mereka miliki secara pribadi, tapi mereka juga kebanyakan mereka pinjam di bank, pinjam di tempat lain yang sampai hari ini masih ada yang mencicil gitu. Namun rumahnya tidak dapat, DP-nya tidak dikembalikan, teman-teman. Kezaliman macam apa ini, teman-teman? Lantas hal seperti ini kita mau diamkan? Tentu tidak. Maka kita doakan semoga kemudian kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur dan kasus-kasus lainnya yang kemudian oleh para korban sampai hari ini belum mendapatkan haknya, semoga mendapat keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan jalan bagi mereka, dan semoga Allah turun tangan membongkar kasus ini sampai sedetil-detilnya, sampai kelihatan siapa sebenarnya dalam kasus ini, dalam kasus-kasus ini. Serigala berbulu domba, teman-teman. Saya Khalid Al-Walid. Cukup sekian dari saya. See you in the next videos.